Kimia, saya Ria Mustikasari, mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari salah satu materi kimia, yaitu laju reaksi dengan KD 3.7, menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan mereview kembali mengenai laju reaksi. Nah, sobat kimia, sebelumnya siapa di sini yang suka mengawali pagi harinya dengan secangkir kopi atau secangkir teh? Nah, ketika kita membuat secangkir kopi lalu mencampurkan bubuk kopi dengan air, tentu akan mengalami suatu perubahan, bukan? Nah, si bubuk kopi ini akan menjadi encer dan air ini berperan sebagai pelarut. Nah, hal ini dikarenakan kepadatan bubuk kopi berkurang karena tercampurnya dengan si air yang sebagai pelarut tadi. Nah, fenomena seperti inilah merupakan salah satu bentuk dari laju reaksi. Sebenarnya masih banyak ya, seperti pembosokan buah, pengkaratan besi, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Oke, secara logika, ketika suatu zat bereaksi, zat reaksi itu akan berkurang dan zat produk itu akan bertambah. Oke, di sini ada persamaan reaksi kimia secara umum, di mana A plus B merupakan reaksi atau reaktan, X plus Y yaitu koefisien dari si reaktan, menjadi C plus D merupakan produk atau hasil, dan P dan Q itu merupakan koefisien dari si produk ini, di mana sehingga menghasilkan hukum laju reaksi sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, dimana K ini merupakan suatu ketetapan laju reaksi. Dan selanjutnya kita akan membahas order reaksi. Nah, order reaksi ini merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi, di mana order reaksi ini memiliki hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dan perubahan laju reaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari order reaksi secara umum ya. Jadi secara umum order reaksi ada 3, ada order 0, order 1, dan order 2. Oke, yang pertama yaitu order 0. Dikatakan order 0 ketika besarnya suatu laju reaksi yang dihasilkan itu tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Maka dari itu, bentuk dari grafik order 0 itu seperti ini. Artinya, seberapapun penambahan dari konsentrasi reaksi itu tidak akan mempengaruhi hasil dari besarnya laju reaksi ini. Besarnya laju reaksi ini akan berbanding lurus dengan besarnya si konsentrasi reaksi atau reaktan. Untuk grafiknya seperti ini. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan bertambah 2 kali semula. Oke, yang ketiga merupakan order 2, di mana besarnya laju reaksi itu merupakan 2 pangkat dari peningkatan si konsentrasi reaksi ini. Nah, grafiknya seperti ini. Artinya, misal ketika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi yang dihasilkan akan menjadi 4 kali semula. Nah, itu dia penjelasan sekilas mengenai order reaksi. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal ya, untuk memahami sobat kimia selanjutnya nih. Keep watching. Nah, Sobat Kimia, di contoh soal kali ini terdapat data hasil percobaan di mana gas nitrogen oksida direaksikan dengan gas bromin, di mana reaksinya seperti ini. 2NO plus Br menjadi 2NOBr dalam fasa gas. Di mana di sini terdapat 4 kali percobaan ya. Maka dari itu, berdasarkan data hasil percobaan, kita akan menentukan bagaimana order reaksi NO, bagaimana order reaksi Br2, kemudian order total reaksi, persamaan reaksi, dan juga tetapan laju reaksinya. Untuk mencari order reaksi, kita harus melihat konsentrasi awal Br2 di percobaan mana yang dibuat tetap, yaitu di percobaan 1 dan 3. Kemudian kita bandingkan keduanya. K di sini sebagai ketetapan laju reaksi karena sama dibagi habis. Kemudian konsentrasi NO pada percobaan pertama 0,1 pangkat X, pada percobaan ketiga 0,2 pangkat X. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi awal Br2 di mana pada percobaan 1 dan 3 sama-sama dibuat tetap, kemudian dibagi, itu habis ya jadinya. Maka 6/24 jika kita sederhanakan menjadi 1/4. Caranya 24 dibagi 6. Kemudian menjadi 0,1/0,2 disederhanakan menjadi 1/2 pangkat X. X di sini yaitu nantinya order reaksi NO. Kemudian 2 pangkat berapa agar hasilnya menjadi 4, yaitu 2. Maka dari itu order reaksi NO didapatkan sebesar 2.
Oke, selanjutnya kita akan mencari order reaksi BR2. Sama caranya dengan yang pertama, yaitu kita harus mencari konsentrasi awal NO yang dibuat tetap. Oke, di sini 6/12 kita bagi atau kita sederhanakan menjadi 1/2, kemudian K-nya habis dibagi dan konsentrasi NO juga habis dibagi, 0,1 dibagi 0,1 habis pangkat X, kemudian 0,05 pangkat Y dibagi atau kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat Y. Nah, Y ini order reaksi BR2, maka 2 pangkat berapa agar hasilnya menjadi 2, yaitu 1, maka order reaksi BR2 Y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari order reaksi totalnya. Nah, di sini order reaksi terhadap NO atau X sama dengan 2, order reaksi terhadap BR2 Y sama dengan 1, maka order reaksi total yang didapatkan 2 plus 1 menjadi 3. Selanjutnya kita akan mencari persamaan laju reaksinya, di mana rumus persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y, di mana pangkat X dan Y ini merupakan order reaksi yang sudah didapatkan tadi. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Itulah persamaan laju reaksinya. Oke, dan terakhir kita akan mencari tetapan laju reaksinya. Caranya, kita akan memilih salah satu percobaan di antara keempat percobaan ini. Kita ambil percobaan yang kedua, maka V2 sama dengan K dikali konsentrasi NO, percobaan 2 pangkat 2 dikali konsentrasi BR2, percobaan yang kedua pangkat 1. Maka 12 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. Hasilnya kita pindahkan ruas, yaitu K sama dengan 12 per 0,1 dipangkatkan 2 menjadi 0,01 dikali 0,1. Maka K yang didapatkan atau tetapan laju reaksinya menjadi 12 kali 10 pangkat 4 molar. Nah, sobat kimia, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.